Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarududin dari kelas PAI 3F. Saya di sini akan mendeskripsikan sedikit tentang kurikulum PAI. Kurikulum PAI merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan kebudayaan Islam. PAI di madrasah dimaksud agar peserta didik berkembang sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlakul karimah. Untuk itu, dibutuhkan kurikulum PAI yang kontekstual dan dapat melayani harapan masyarakat, yang dikembangkan dengan memperhatikan kerangka dasar kurikulum, SK dan KD, serta karakteristik kurikulum sebagaimana dimaksud dengan diberlakukannya kurikulum KTSP. Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama Islam berkembang di Indonesia. Madrasah itu terus tumbuh dan berkembang dari bawah dalam arti masyarakat atau umat, yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus. Sistem madrasah ialah sekolah umum yang berciri khas Islam, yaitu yang ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kependidikan dalam suatu lembaga kependidikan Islam. Segala hal yang harus diketahui atau diresapi serta dihayati oleh anak didik harus ditetapkan dalam kurikulum itu. Juga segala hal yang harus diajarkan oleh pendidik kepada anak didiknya harus diajarkan di dalam kurikulum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarududin dari kelas PAI 3F akan membahas sedikit atau menerangkan atau sedikit membaca tentang asas-asas pengembangan kurikulum, yaitu salah satunya filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai asas atau pendirian yang nilai kebenarannya telah diyakini dan diterima oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai dasar atau pedoman untuk menjawab atau memecahkan masalah-masalah fundamental dalam kehidupannya sedemikian rupa sehingga filsafat sering disamakan dengan pandangan hidup atau ideologi. Dan yang kedua, asas yang kedua menurut saya adalah psikologi. Karena psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum, aspek sosiologis dijadikan salah satu asas. Hal ini pun kita harus menjaga agar asas ini jangan terlampaui mendominasi sehingga timbul kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau society centered kurikulum. Yang keempat, asas organisatoris adalah berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah disajikan dalam bentuk yang terpisah-pisah ataukah diusahakan dalam bentuk yang saling berhubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam bentuk broadfield dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam atau pelajaran bahasa diusahakan hubungan secara lebih dalam
dengan menghapuskan batas-batas mata pelajaran sehingga merupakan jumlah bagian-bagian bentuk kurikulum yang terpadu. Dan kesimpulan dari semua itu bahwa sesungguhnya manusia memiliki potensi yang berbeda. Hanya saja tinggal bagaimana diri kita bisa mengembangkan dan mengaplikasikan potensi tersebut menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, kembangkanlah potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan semaksimal mungkin agar potensi tersebut bisa berkembang dengan baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.